Hello everybody. Ketemu lagi di podcast. Kita akan bahas soal Jurun Drakor. Kalau kalian baca di komen postingan terakhir Mbak Yu dan di story Mbak Yu, kalian pasti tahu bahwa Mbak Yu bilang kita akan podcast singkat soal ini. Kenapa nggak jadi postingan? Karena source-nya itu masih, kalau Mbak Yu bisa bilang masih selentingan banget gitu ya. Mbak Yu tuh kalau masih selentingan banget masih belum. Jadi kita bahasnya di podcast. Jadi seperti kalian tahu, Mbak Yu kan sudah posting tuh bahwa Honda menurunkan tim investigasi dari Jepang untuk menginvestigasi apa yang menjadi penyebab sulitnya lengan dari si Jurun Drakor Marc Marquez ini sembuh. Ada yang nanya tuh, ngapain juga diinvestigasi? Jadi ini dia nih, batu di depan udang. Gak ada udang di balik batu, batu di depan udangnya ada. Nah, jadi kan kalian tahu nih, si Jurun Drakor itu udah 3 kali operasi. OTW 4 ini baru akan ditentukan mungkin sekitar akhir minggu ini, kalau enggak awal bulan depan. Deadline-nya adalah untuk pemeriksaan treatment hyperbaric chamber-nya itu untuk penyembuhan infeksi. Itu kalau masih gagal sampai minggu ini atau awal bulan depan itu breaking news operasi keempat kayaknya. Tapi mudah-mudahan gue salah. So, back to the Lepi. Jadi ini kan kalian tahu dia sudah 3 kali operasi nih. Aturannya di cover sama asuransi. Aturannya ini baru selentingan jauh banget ya gue dengar. Kenapa sampai turun tim investigasi. Jadi aturannya itu kan di cover sama asuransi tuh. 1, 2, 3 operasi. Itu operasi nggak salah-salah loh ya. Operasinya bongkar pasang plat, dan platnya itu bisa dibilang nggak murah juga. Operasi pertama itu di cover sama asuransi full. Why? Karena memang asuransi ini adalah untuk mengcover cedera yang disebabkan oleh crash saat membalap. Itulah namanya asuransi rider, asuransi untuk membalap, khusus untuk membalap. Jadi kalau misalnya lu latihan, lu cedera gara-gara latihan atau cedera gara-gara kegiatan lu selama di track lah yang berkaitan dengan pekerjaan lu, itu di cover 100% sama asuransi. Nah, masalahnya adalah operasi kedua dan ketiga dan yang OTW sekarang. Selama ini Honda sih nggak ada masalah. Tiba-tiba denger-dengernya nih muncul tagihan. Why asuransi nggak mau cover? Kabarnya mereka minta investigasi, teman-teman. Kenapa? Karena operasi kedua dan ketiga itu penyebabnya bukan karena lu jatuh di track. Tapi terutama operasi kedua nih ya, itu adalah karena dia sebenarnya belum boleh turun track, tapi dia sudah turun track. Oke? Jadi istilahnya kalau bahasa asuransi semacam kayak malpraktek gitu deh dari dokter, kayak gitu. Jadi mereka mau tahu ini penyebab pecahnya plat di operasi kedua. Ini sumbernya adalah operasi kedua, teman-teman. Penyebab pecahnya plat di operasi kedua itu apa? Apakah karena dia turun track? Apakah karena dia latihannya yang terlalu pamer-pamer itu? Atau apa? Karena itulah awal mula dari operasi ketiga dan OTW operasi keempat ini. Dan itu asuransi mikir-mikir mau bayar. Kenapa? Karena in fact, lu operasi bukan karena lu jatuh di track. Lu operasi bukan karena lu melakukan pekerjaan lu, tapi karena lu mestinya istirahat, lu malah ngeyel, turun track. Kayak gitu. Itu sih yang bikin tim investigasi katanya turun buat memeriksa. Mulai dari Dr. Mir yang memberikan operasi pertama. Katanya sih dia juga yang ngasih izin buat turun track. Sampai ke operasi terakhir ini. Penyebab kenapa sampai dia infeksi itu kan operasi ketiga karena dia infeksi di operasi kedua. Nah, siapa yang operasi kedua itu lagi? Kenapa? Karena semestinya dia operasi kedua udah clear dong ya, karena kan operasi pertama praktek nih, terus operasi kedua kan mestinya sudah nggak ada apa-apa lagi. Ternyata ada infeksi. Nah, infeksi itu lagi yang diinvestigasi. Kenapa bisa infeksi sampai lahirlah ini operasi ketiga. Nah, operasi ketiga ini ternyata masih infeksi. Ini kalau belum kelar-kelar operasi ketupat lagi. Jadi asuransi mikir-mikir ini biayanya banyak. Sebenarnya sih nggak banyak-banyak amat. Kalau mau dibandingkan dengan nilai kontraknya yang 15 juta euro, ya di korting-korting, kabarnya sih di korting. Karena dia kebanyakan di sofa, itulah kenapa dia kebanyakan sekarang promo, karena istilahnya buat balancing dengan nilai kontrak dia. Kita lihat aja apa keputusannya
Yang jelas Honda puyeng karena emang tagihannya itu nggak sedikit, itu 3 kali operasi. Oke, operasi pertama itu di cover sama asuransi, tapi yang kedua ketiga lumayan banyak karena itu ganti platnya 2 kali plus transplant. Di operasi ketiga itu transplant dari lutut sama dari panggul, bukan pinggul, panggul. Kemudian treatmentnya yang sekarang itu adalah hyperbaric chamber, itu juga biaya. Nggak tahu lagi nanti kalau operasi keempat. Nah ini operasi keempat ini kayaknya Honda mikir-mikir nih berapa duit lagi keluar. Kenapa? Karena itu seperti yang kalian baca di 2 postingan terakhir lah ya, kayaknya mantan dokter mobile clinic di MotoGP itu udah bilang itu mesti dilepas dulu platnya, terus dipotong tulangnya, terus dibersihin infeksinya, terus dipasang transplantnya kayak gitu. Itu lebih complicated dan waktu penyembuhannya itu jelas makan 1 tahun karena itu tulang lu dipotong. Amputasi, amputasi, cacat, yes. ABR sorry tuh gue udah bilang ini OTW cacat. Jadi maaf ya, maaf. So itu aja gosipnya, kita lihatlah perkembangan. Ingat ya, ini baru gosip selentingan jauh banget. Ini gue denger-dengernya dari sepoi-sepoi yang sepoi banget ya. Belum ada resmi di media, even media luar. Jadi itulah kenapa gue bahasnya di podcast. Soalnya kalau dibahas di postingan biasanya itu memancing media luar buat ngulik lagi, dan gue tahu itu jadi masalah lagi ntar. Kita lihat aja lah ya. Oke, see you next time guys. Bye-bye.